Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supira Mawaddah dari kelas BC72, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah yang telah saya kembangkan yang berjudul Aplikasi Kahoot sebagai Media Interaktif dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Sekolah Dasar. Coronavirus atau COVID-19, wabah ini memasuki Indonesia sekitar bulan Maret, tepatnya di awal bulan Maret tahun 2020. Wabah ini berdampak besar di bidang ekonomi dan juga di bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan adanya COVID-19 ini menyebabkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia terpaksa harus diubah. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia sebelum adanya COVID-19 yaitu pembelajaran secara tatap muka yang dilaksanakan di sekolah atau di dalam kelas. Nah, setelah ada wabah COVID-19 ini menyebabkan pendidikan di Indonesia harus dilaksanakan secara daring atau online. Nah, atau biasa disebut dengan pembelajaran jarak jauh. COVID-19 ini menyebabkan sekolah, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah, hingga ke perguruan tinggi terpaksa harus ditutup. Hal ini dikarenakan agar mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, hal ini menjadi tantangan yang luar biasa yang sangat besar untuk setiap orang, terutama pemerintah. Nah, peran pemerintah di sini bagaimana agar pendidikan di Indonesia dapat terlaksana dengan baik dan dapat tetap efektif dan tetap mencapai tujuan pembelajaran dari sekolah itu sendiri dan memastikan bahwa siswa benar-benar belajar di rumah dan mendapatkan ilmu itu. Dengan diberlakukannya pembelajaran jarak jauh atau PJJ di Indonesia mengakibatkan tenaga pendidik tanpa terkecuali dituntut untuk paham teknologi dan mampu memanfaatkan teknologi ke dalam pendidikan atau dalam proses pembelajaran. Nah, sebenarnya bukan hanya karena adanya wabah COVID-19 ini guru dituntut untuk paham teknologi, melainkan sudah menjadi tuntutan zaman di era globalisasi ini bahwa guru wajib memanfaatkan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi ke dalam pembelajaran di dalam kelas maupun secara daring atau online, itu akan membuat kelas lebih bervariasi dan akan memotivasi siswa untuk belajar. Pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan salah satunya yaitu memanfaatkan media aplikasi Kahoot ke dalam proses pembelajaran. Aplikasi Kahoot ini sangat cocok digunakan di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia. Sebenarnya tidak hanya aplikasi Kahoot ini, namun ada banyak sekali platform yang bisa dimanfaatkan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran daring. Disinilah sebenarnya peran guru. Bagaimana agar pembelajaran online ini dapat berjalan dengan baik dan tetap mencapai tujuan dari pembelajaran, agar siswa yang belajar dari rumah tetap mendapatkan ilmu dari guru atau dari pendidik. Di sini tuntutan bagi guru bagaimana agar meningkatkan kreativitasnya, bagaimana cara mengelola kelas online agar dapat menyenangkan bagi siswa. Walaupun pembelajaran jarak jauh ini guru dan siswa tidak dapat bertemu secara langsung, namun harus tetap ada interaksi antara guru dengan siswa. Nah, aplikasi Kahoot ini merupakan aplikasi yang berbasis media pembelajaran yang berbasis game, atau berbasis permainan yang pastinya dapat membuat siswa itu lebih bahagia, lebih menyenangkan dan dapat digunakan pada evaluasi. Nah, di dalam aplikasi Kahoot ini ada beberapa macam pilihan soal yang dapat kita buat atau yang dapat pendidik
buat. Bisa multiple choice, bisa benar salah, dan lain-lainnya. Nah, menerapkan media pembelajaran yang berbasis teknologi ke dalam proses pembelajaran akan membuat siswa lebih paham, kemudian lebih termotivasi dibandingkan tidak menggunakan atau tidak melibatkan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Oke, dari tadi kita telah membahas tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Untuk mengetahui pengertiannya, silahkan disimak video ini. PJJ itu merupakan pembelajaran jarak jauh di mana guru dan siswa itu berada di masing-masing tempat. Artinya, guru dan siswa ini terpisah, sehingga membutuhkan alat untuk melakukan komunikasi antara guru dan siswa. Artinya, siswa dan guru di sini terpisah dan dikarenakan adanya sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas. Media pembelajaran merupakan sarana fisik untuk menyampaikan materi kepada siswa, baik itu dalam bentuk buku, film, video, dan lain-lainnya. Artinya di sini juga media pembelajaran bertindak sebagai alat bantu guru dalam memahamkan siswa terhadap sebuah materi. Media pembelajaran di sini sangat berperan karena dengan adanya media pembelajaran akan membuat guru memberikan pemahaman lebih kepada siswa. Artinya di sini siswa akan lebih paham jika menggunakan media pembelajaran dibandingkan tidak menggunakan media pembelajaran. Aplikasi Kahoot merupakan alat bantu yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Tidak hanya aplikasi Kahoot sebenarnya, tapi di sini kita membahas tentang aplikasi Kahoot. Jadi, kita akan membahas tentang aplikasi Kahoot. Nah, aplikasi Kahoot ini dapat diakses oleh siapapun dan guru dapat membuat soal di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini dapat diakses melalui laptop maupun smartphone guru. Begitupun juga dengan siswa. Aplikasi ini membutuhkan jaringan sehingga tidak bisa mengaksesnya apabila tidak mempunyai akses jaringan. Tetapi aplikasi ini free, tidak berbayar sama sekali, sehingga aplikasi ini dapat mempermudah proses pembelajaran dan tidak memerlukan biaya sama sekali untuk mengaksesnya. Tapi satu tadi syaratnya, yaitu harus menggunakan jaringan. Aplikasi Kahoot merupakan media pembelajaran yang interaktif yang akan membuat siswa lebih aktif. Nah, walaupun pembelajaran jarak jauh ini harus memanfaatkan teknologi, tetapi hal ini memang harus dilakukan karena dalam pembelajaran jarak jauh harus menggunakan teknologi agar guru dapat terhubung dengan siswa. Begitu pula dengan menggunakan aplikasi Kahoot ini. Aplikasi Kahoot ini dapat lebih menyenangkan dan tidak membuat siswa bosan dan cepat jenuh. Karena aplikasi ini berbasis game permainan yang dapat berupa kuis, sehingga apa yang diberikan guru kepada siswa itu tidak dianggap sebagai beban pikiran maupun dianggap sebagai tugas, karena ini berbasis permainan yang artinya siswa belajar sambil bermain, sambil mengerjakan soal. Nah, itu salah satu kelebihan dari aplikasi Kahoot itu sendiri. Aplikasi Kahoot ini merupakan aplikasi yang berbasis games yang mengedukasi siswa. Nah, aplikasi ini akan membuat siswa lebih menyenangkan dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru dan membantu guru untuk mencapai tujuan dari pembelajaran dan dapat mengevaluasi siswa melalui aplikasi Kahoot tersebut. Dengan menggunakan aplikasi Kahoot ini ke dalam proses pembelajaran, baik itu secara daring maupun secara luring, tatap muka,
itu hal ini memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Dengan menerapkan pembelajaran yang seperti ini, memang bukan hal yang biasa bagi siswa, karena yang sebelumnya guru memberikan soal evaluasi yang melalui kertas, dan sekarang dia harus mengerjakan soal evaluasi di dalam sebuah aplikasi dan berbasis games. Dan perlu kita ketahui bahwa siswa sangatlah identik dengan permainan. Siswa menyukai permainan, makanya aplikasi Kahoot ini sangatlah cocok digunakan ke dalam proses pembelajaran terkhusus untuk anak usia sekolah dasar. Si Kahoot menyediakan alternatif untuk pembelajaran jarak jauh yang berbasis online. Nah, siswa dapat mengerjakan kuis yang telah guru buat di aplikasi Kahoot. Nah, guru nantinya akan membuat menyusun soal ya di dalam aplikasi, kemudian menyebarkan kode. Nanti ada kode yang muncul yang bisa disebarkan ke siswa. Siswa bisa langsung mengerjakan soal-soal tersebut ketika guru telah mengizinkan untuk dimulainya soal kuis tersebut. Nah, dalam penyusunan soal di dalam aplikasi Kahoot, tidak hanya membuat soal yang tulisan saja, tetapi kita bisa menambahkan gambar serta video. Nah, hal ini dapat membuat siswa tidak merasa bosan, dan disinilah letak menyenangkannya aplikasi ini, karena kita bisa menonton video terlebih dahulu secara langsung, kemudian mengerjakan soal setelah menonton video tersebut. Dan hal ini membuat aplikasi ini interaktif karena adanya hubungan timbal balik antara siswa dan guru, sehingga pembelajaran atau aplikasi Kahoot ini dapat mendukung proses pembelajaran kurikulum 2013 yang mengedepankan high order thinking skill. Hal yang pertama guru harus lakukan ketika pertama kali mengakses aplikasi Kahoot ini, yaitu guru harus mendaftar sebagai teacher di aplikasi Kahoot tersebut. Setelah itu guru bebas membuat macam-macam soal, baik itu multiple choice, isian, kemudian benar salah maupun esai. Nah, setelah guru membuat soalnya, barulah guru menyebarkan soal-soal, maksud saya yaitu menyebarkan kode yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, dan dari situlah siswa dapat mengerjakan soal dan siswa bisa setelah soal-soal tersebut telah jadi, muncullah kode yang telah tadi saya jelaskan sebelumnya. Itulah yang disebarkan kepada siswa. Kemudian siswa dapat langsung mengerjakan dan dapat berkompetisi bersama dengan teman-teman sekelasnya. Dan setelah mengerjakan soal-soal, nah yang paling membuat siswa penasaran yaitu muncul skor di akhir soal. Setelah siswa mengerjakan, nah muncullah skor, berapa sih skor siswa yang diraih, dan peringkat berapa sih siswa dalam mengerjakan soal tersebut. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa melibatkan atau memanfaatkan aplikasi Kahoot ke dalam proses pembelajaran akan lebih menyenangkan, lebih membuat siswa tertarik, dapat memotivasi siswa, karena aplikasi Kahoot bisa membuat siswa itu lebih merasa nyaman dan sangat mengasihkan, karena aplikasi ini adalah berbasis games yang mengedukasi siswa. Nah, berbeda dengan mengevaluasi siswa dengan menggunakan kertas, nah ini justru akan membuat siswa takut dan justru menganggap bahwa ini adalah beban. Berbeda dengan menggunakan aplikasi yang justru siswa akan lebih senang dan tidak menganggap bahwa apa yang diberikan itu adalah sebuah beban. Mungkin cukup di sini penjelasan tentang karya tulis ilmiah yang telah saya kembangkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.